Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Pak, ini mau Bisa nanya bolak-balik harokat Terima kasih seperti Bapak. pada Assalamualaikum surat An-Nisa warahmatullahi 160. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Pemirsa Falwa TV dimanapun Anda berada, Alhamdulillah kembali kita berjumpa di program Jalan Lurus dengan tema Akidah bersama guru kita Ustadz Dr. Abdullah Roy Hafizahullah Ta'ala. Beliau merupakan salah seorang anggota Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Dan Alhamdulillah pada kesempatan ini beliau telah hadir bersama kita. Ya, mari kita sapa Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah. Gimana antum? Ana bi khair Ustaz. Sehat, alhamdulillah. Masya Allah. Kembali berjumpa Ustaz ya, bisa bertemu di sini. Masya Allah, Masya Allah. Ya, tapi Ustaz, mungkin sebagai mukadimah sedikit nasihat untuk kita, nasihat singkat Ustaz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil alamin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para pemirsa Fatwa TV yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah SWT. Pada kesempatan kali ini kembali kita dimudahkan untuk bertemu kembali dalam acara yang kita berharap semoga Allah SWT memberkahi. Satu poin yang ingin kita sampaikan, satu di antara keutamaan tauhid, bahwasanya tauhid ini adalah syarat untuk mendapatkan syafaat di hari kiamat. Tidak akan mendapatkan syafaat di hari kiamat kecuali orang-orang yang mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Di dalam sebuah hadis atau sebelumnya di dalam sebuah ayat Allah SWT mengatakan wala yashfa'una illa liman irtadha. Ketika Allah SWT menyebutkan para malaikat dan bahwasanya mereka memberikan syafaat, siapakah yang berhak untuk mendapatkan syafaat? Wala yashfa'una illa liman irtadha. Dan mereka tidak memberikan syafaat kecuali bagi orang yang Allah ridhai. Siapakah orang yang Allah ridhai? Disebutkan oleh Nabi SAW di dalam sebuah hadis, yaitu hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, di mana Abu Hurairah bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, man as'adun nasi bi syafaati? Wahai Rasulullah, siapa orang yang paling berbahagia dengan syafaatmu? Itu orang yang berhak untuk mendapatkan syafaatmu dan berbahagia kelak di akhirat karena mendapatkan syafaatmu. Maka beliau mengatakan man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi. Orang yang mengatakan la ilaha illallah ikhlas dari hatinya. Dia mengucapkan dengan lisannya, dia memahami maknanya, ya, karena tidak mungkin ikhlas dalam mengucapkan la ilaha illallah kecuali orang yang memahami maknanya, paham bahwasanya la ilaha illallah mengharuskan dia untuk mengisahkan Allah dan meninggalkan kesyirikan, ya, maka inilah orang yang berhak untuk mendapatkan syafaat Rasulullah SAW. Oleh karena itu, maka orang yang menginginkan keselamatan dirinya di dunia dan juga di akhirat, dan dia ingin mendapatkan syafaat Rasulullah SAW dan juga syafaat para malaikat, maka tidak ada jalan lain kecuali dia mempersiapkan modalnya, mempersiapkan bekalnya, yaitu dengan mengisahkan Allah SWT dalam ibadah. Dan ini tentunya harus disertai dengan belajar, ia menuntut ilmu dan bersungguh-sungguh di dalam mempelajari tauhid ini, ditambah setelahnya yaitu mengamalkan apa yang dipelajari. Nah, Masya Allah, jazakallah khairan atas nasihatnya. Semoga bermanfaat. Pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada, bagi pemirsa yang ingin bertanya langsung seputar akidah, bisa menghubungi di nomor 0331 5446 087 0331 5446 087. Dan kita sampaikan ketika telah berhubung bersama kita
harap volume televisinya dikecilkan, cukup mendengarkan via telepon saja. Ustaz, kita bacakan pertanyaan yang masuk, Ustaz, sambil menunggu telepon yang masuk. Ini dari Aan Sulistio, Ustaz, di Boyolali, Jawa Tengah. Ya. Ustaz, Nabi bersabda, tidak ada penyakit menular itu, tapi kok kenyataannya banyak yang tertular seperti yang sedang marak, corona. Itu bagaimana mengkompromikan hadis dengan fakta tersebut, Ustaz? Jazakallah khairan, Ustaz. Baik. Pertanyaan yang pertama dari saudara Aan di Boyolali tentang masalah bagaimana kita memahami hadis Nabi SAW di mana beliau SAW mengabarkan tidak ada penyakit menular. Padahal kenyataannya di sekitar kita banyak di sana penyakit-penyakit yang menular, termasuk di antaranya yang sekarang banyak dibicarakan yaitu virus corona. Maka kita katakan apa yang antum sebutkan berupa hadis Nabi SAW adalah hadis yang sahih, di mana beliau SAW mengatakan la adwa, tidak ada penyakit menular. Ya, tidak ada penyakit menular. Dan yang dimaksud oleh beliau SAW dengan tidak ada penyakit menular, maksudnya adalah tidak ada penyakit menular yang menular dengan sendirinya tanpa ada kehendak dari Allah SWT. Inilah yang dimaksud oleh beliau SAW. Buktinya apa? Kenapa kita memahami demikian? Di dalam hadis yang lain, Nabi SAW mengabarkan tentang adanya penyakit menular, sehingga kita diperintahkan untuk mengambil sebab, berusaha bagaimana kita tidak terkena penyakit tersebut. Ya, di dalam sebuah hadis beliau SAW mengatakan, firra minal majdhum firaraka minal asad. Hendaklah engkau lari dari orang yang memiliki penyakit kusta seperti larimu dari singa. Hendaklah engkau lari dari orang yang terkena penyakit kusta seperti larimu dari singa. Kenapa beliau SAW menyebutkan hadis ini? Ya, karena penyakit kusta ini adalah penyakit yang menular, dan kita diperintahkan untuk mengambil sebab keselamatan supaya kita tidak terkena penyakit menular tadi, yaitu dengan cara menjauhkan diri kita dari orang yang terkena penyakit ini. Nah, ini menunjukkan bahwasanya di sana ada penyakit yang memang menular. Ya, kalau tidak menular, kenapa beliau SAW menyuruh kita untuk menghindarkan diri kita dan menjauhkan diri kita dari penyakit tersebut? Dan di dalam hadis yang lain, beliau ketika menyebutkan tentang ta'un, ya, sejenis wabah penyakit yang membawa banyak korban, beliau mengatakan, idza sami'tum bihi bi ardin fala taqdumu alaih. Kalau kalian mendengar tentang penyakit tersebut, yaitu penyakit yang mewabah, yang menular, ya, yang menimpa sebuah daerah sehingga di sana banyak korban, ya, beliau mengatakan fala taqdumu alaih, jangan kalian mendatangi daerah tersebut. Tujuannya apa? Supaya kita tidak terkena dan tidak tertular oleh penyakit tadi. Jangan kalian mendatangi, jangan kalian masuk ke daerah tersebut. Wa idza sami'tum atau wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha. Dan kalau penyakit tersebut terjadi di sebuah daerah sedangkan antum berada di dalamnya, fala takhruju minhu firaran minhu atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Maka janganlah kalian keluar dari daerah tersebut dengan tujuan untuk lari dari penyakit tadi. Jadi kalau sudah berada di dalam, ya, di daerah yang memang sedang terkena wabah penyakit tadi, maka jangan kita keluar, supaya jangan sampai menularkan kepada orang lain yang berada di luar sana. Sudah di daerah situ saja. Nah, apa yang bisa kita ambil kesimpulan di sini? Berarti dalam hadis yang pertama dan kedua, Nabi SAW menetapkan adanya penyakit yang menular. Ada penyakit menular saja. Ada penyakit menular. Nah, kaidah, ya, kalau
di dalam sebuah dalil yang sahih sepertinya dinafikan, dan di dalam hadis yang lain ditetapkan, maka kita sebagai seorang muslim yakin bahwasanya yang dinafikan di sana bukan yang ditetapkan di sini. Ya, yang dinafikan di sana, karena di sana beliau mengatakan la adwa, tidak ada penyakit menular. Yakinlah bahwasanya yang dinafikan di sana lain dengan yang ditetapkan di sini. Makanya para ulama menjelaskan yang dinafikan di sana maksudnya adalah tidak ada penyakit menular yang menular dengan sendirinya. Itu enggak ada. Semuanya dengan takdir Allah. Ya, berpindahnya satu virus ke virus yang lain, baik melalui udara atau melalui sentuhan, ya itu bisa berpindah itu dengan izin Allah. Dengan izin Allah. Iya. Kalau Allah nggak mengizinkan, meskipun kita berdekatan, bersalaman, kita memakai alat yang sama, kalau Allah tidak mengendaki tertular, ya nggak akan tertular. Ya, tidak ada di sana penyakit menular yang menular dengan sendirinya. Ini harus kita pahami. Ya, sampai berpindahnya virus itu pun dengan izin Allah. Sekecil itu. Insyaallah. Iya. Dan Allah SWT mengatakan inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya segala sesuatu kami ciptakan dengan takdir. Seluruh kejadian di permukaan bumi, yang kecil maupun yang besar, ya, termasuk diantaranya adalah berpindahnya satu penyakit dari seseorang ke orang lain atau menularnya penyakit tersebut, itu adalah dengan izin Allah. Jadi tidak ada penyakit menular yang berpindah dengan sendirinya. Itu yang dinafikan oleh Nabi. Adapun ya penyakit menular yang menular dengan izin Allah, maka itu jelas. Itulah yang ditetapkan oleh Nabi SAW di dalam hadis yang lain. Sehingga tidak ada di sana pertentangan, ya, dan alhamdulillah para ulama telah menjelaskan, dan demikian seorang muslim ya seharusnya dalam bersikap. Kalau melihat di sana seperti ada dalil yang saling bertentangan, maka itu kekurangan ada pada diri kita. Pada diri kita. Iya, wa illa semua yang datang dari Allah tidak mungkin saling bertentangan satu dengan yang lain. Allah mengatakan afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Apakah mereka tidak mentadabburi Al-Qur'an, seandainya itu berasal dari selain Allah, niscaya akan ada di sana pertentangan yang banyak. Alhamdulillah. Jazakallah khairan. Barakallahu fiik. Masyaallah, semoga bisa dipahami Ustaz ya. Iya. Bagaimana yang sedang marak saat ini Ustaz ya. Iya. Masyaallah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, jazakallah khairan Ustaz. Barakallahu fiik. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami. Pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada, bagi pemirsa yang bertanya langsung bisa menghubungi di nomor 0331 5446 087. Kita bacakan lagi soal yang telah masuk, saya menunggu telepon yang masuk. Ini ada dari Diki Zulkarnain di Jawa Tengah. Diki ya. Diki. Ustadz, berkaitan dengan materi yang Ustadz sampaikan di program Jalan Lurus Akidah, Ustadz. Ya. Ana mau tanya mengenai pemberian nama Abdul Malik atau Abdul Mubin. Memang diperbolehkan, tapi biasanya dalam keadaan keseharian akan dipanggil Malik atau Mubin. Bagaimana hukumnya, Ustadz? Jazakallah khair, Ustadz. Baik. Seorang muslim, maka adalah dia memanggil orang lain tentunya dengan nama yang benar gitu ya. Yang benar. Apalagi ini nama yang disandarkan kepada nama Allah Azza wa Jalla. Ya, ada penghambaan disandarkan kepada satu di antara nama-nama Allah. Ya, Abdul Malik, Abdul Mubin, Abdul Rahman, Abdul. Boleh Ustaz ya? Ya. Boleh Ustaz ya menyandarkan. Iya, yang jelas kita panggil sesuai dengan namanya, harusnya demikian. Karena nama kan ada pengaruhnya. Ya. Kenapa seseorang dinamakan Abdullah, Abdurrahman? Kan ada maknanya maksudnya. Maksudnya ingin mengingatkan kita bahwasanya dia adalah hamba Allah, ya. Bahwasanya dia adalah yang menghambakan dan beribadah kepada Ar-Rahman, ya, dialah yang hamba Allah, bukan hamba syaitan, bukan hamba dunia. Kan ada maksudnya gitu. Jadi sebaiknya kita baca, kita panggil dengan nama yang lengkap. Kalau namanya Abdullah, ya kita panggil Abdullah. Kalau namanya Abdurrahman, ya kita panggil Abdurrahman. Kalau namanya Abdul Malik, ya kita panggil Abdul Malik. Kalau namanya Abdul Mubin, ya kita panggil Abdul Mubin. Karena ini diberikan oleh orang tuanya, ada maksudnya gitu.
Adapun Abdullah dipanggil Dul misalnya, ya. Adul, Ustaz. Atau apa? Adul misalnya. Atau Abdurrahman dipanggil Man. Ya, Abdul Malik dipanggil Malik. Nah, ini kita jadi keluar dari tujuan semula gitu. Karena maksudnya adalah ingin, tentunya diantaranya adalah mengingatkan, baik mengingatkan diri kita maupun yang dipanggil. Kamu ini adalah Abdullah, kamu ini adalah Abdurrahman, kamu ini adalah Abdul Malik, kan gitu. Jadi Allahu a'lam, sebaiknya kita memanggil dengan nama yang sempurna. Apa bedanya antara cuma beda berapa detik ya? Kenapa dia manggil Malik? Cepat. Abdul Malik juga cepat. Ya, Abdul Mubin, Abdullah, Abdurrahman cepat. Di Saudi nggak ada orang yang manggil Abdurrahman dengan Maman. Abdullah dengan Dul, nggak ada. Kita panggil Abdullah. Ya Abdullah, ya Abdurrahman. Kita biasakan yang demikian. Ya, jangan kita hanya mengambil ujungnya saja. Apalagi kalau ini ada nama Allah gitu. Kalau nama-nama yang lain yang mungkin memang nggak ada maknanya, ya ada keluasan di sini. Ya. Tapi kalau di sini ada penghambaan yang disandarkan kepada Allah, ini kan ada maksudnya gitu. Ya kita panggil secara sempurna. Nah, jazakallahu khairan. Ya, demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami. Sepertinya ada telepon yang masuk, kita angkat saja. Ya, kita dengarkan. Kita sapa pemirsa Fatwa TV. Assalamualaikum Fatwa TV. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama siapa, di mana? Dengan Bapak Saleh Haji di Bengkulu, Pak. Pak Saleh Haji di Bengkulu. Silakan Bapak. Ya. Ya, baik, Ustaz. Ya. Ya, Ustaz. Ya. Ini untuk meyakinkan tentang akidah adanya Allah. Kita tahu di dalam Al-Quran, Allah sendiri sering menyebutkan bahwa berdoalah kepadaku, maka akan aku kabulkan. Ya. Seperti di dalam malam terakhir, sepertiga malam terakhir. Ya. Kemudian di antara doa, di antara azan dan iqamat. Ya. Dan pada waktu haji di Arafah begitu. Ya. Dan banyak lagi di dalam Al-Quran maupun hadis, Allah menyatakan bahwa apabila berdoa kepadaku, maka pasti aku kabulkan begitu. Ya. Nah, tapi pengalaman saya, Ustadz, saya belum begitu merasakan, ya, sering berdoa begitu di saat-saat yang ijabah, pada saat sujud maupun pada saat tahiyat akhir. Ya. Tapi rasanya kok belum terkabulkan gitu, atau tidak segera dikabulkan gitu. Ya. Nah, sehingga pengalaman pribadi saya dengan firman-firman Allah tersebut rasanya belum connect gitu, Ustaz. Ya. Nah, itu gimana fenomena ini, Ustaz, ya? Ya. Ya, tolong dijelaskan, Ustaz, sehingga ya saya bisa merasakan bahwa adanya janji-janji Allah itu benar begitu. Ya. Iya, pengalaman pribadi. Mungkin yang lain juga sama kali, Ustaz. Baik. Ya, mohon pencerahannya. Terima kasih. Baik, Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ustaz. Ya, pertanyaan dari Bapak Saleh Haji di Bengkulu. Beliau menyebutkan tentang terkadang kita sudah berdoa kepada Allah SWT di waktu-waktu yang mustajab, di sepertiga malam yang terakhir, atau di antara adzan dan iqamah, atau ketika di Arafah dalam keadaan wukuf di sana. Dan Allah SWT mengatakan, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku, niscaya aku akan mengijabai bagi kalian. Tapi ternyata banyak di antara doa yang kita panjatkan yang tidak dikabulkan oleh Allah SWT. Maka apa sebenarnya yang terjadi dan bagaimana sikap dan keyakinan seorang muslim menghadapi yang demikian? Bapak Saleh Haji yang dimuliakan oleh Allah dan juga para pemirsa Fatwa TV yang dimuliakan oleh Allah, apa yang dikatakan oleh Allah SWT, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Rabb kalian telah berkata, ud'uni astajib lakum, hendaklah kalian berdoa kepadaku, niscaya aku akan
mengabulkan doa kalian atau mengijabai doa kalian. Maka ini adalah hak, ini adalah benar, sebagaimana yang Allah kabarkan, bahwasanya Allah SWT akan mengabulkan doa orang yang berdoa kepadanya. Pertama yang perlu kita pahami, apa yang dimaksud dengan istijabah? Apakah makna istijabah adalah kemudian diberikan kepada kita apa yang menjadi keinginan kita di dalam doa tadi? Istijabah ini lebih umum daripada hanya sekedar dikabulkan doa dan permintaan yang dia minta kepada Allah di dalam doa tadi. Di dalam sebuah hadis disebutkan bahwasanya tidak ada seorang muslim yang berdoa dengan sebuah doa yang tidak ada dosa di dalamnya dan juga tidak ada di dalamnya qati'atur rahim. Tidak ada di dalamnya memutus tali silaturahim, kecuali dia akan diberikan satu di antara 3 perkara. Ya, tidak ada seorang muslim yang berdoa dengan sebuah doa yang tidak ada dosa di dalamnya dan tidak ada di situ unsur memutus tali silaturahim, kecuali dia akan diberikan satu di antara 3 perkara. Pertama, ya, dikabulkan apa yang dia minta di dalam doa tadi. Ya, dia minta misalnya diberikan keluasan dalam masalah rezeki atau dikeluarkan dari kefakiran, dikabulkan oleh Allah, jadilah dia menjadi orang yang berkecukupan misalnya. Itu yang pertama. Tapi yang kedua, ya kemungkinan yang kedua tidak dikabulkan yang pertama, artinya tidak diberikan apa yang dia minta, tapi Allah SWT akan menghindarkan dia dari musibah yang semisal, tergantung dari besar kecilnya doa yang dia minta. Maka akan dihindarkan dia. Kalau misalnya yang pertama tidak diberikan oleh Allah, tapi Allah hindarkan dia dari musibah yang semisal. Antum enggak dikabulkan doanya tetap dalam keadaan fakir, ya, dalam keadaan miskin, tapi di sana sebenarnya ada musibah, ya, yang akan menimpa antum, tapi Allah SWT hindarkan musibah tadi sehingga antum selamat, ya, keluarga antum selamat. Mungkin di sana ada musibah yang berupa bencana alam, orang lain mereka hancur, ya, semuanya meninggal, antum dan sekeluarga misalnya diselamatkan oleh Allah. Ya, mereka punya harta tapi meninggal dunia dalam bencana alam tadi. Tapi antum, ya, uangnya pas-pasan, miskin dan seterusnya, tapi Allah selamatkan antum dari musibah tadi. Kira-kira mana yang dipilih? Masalah. Itu tidak ada ruginya berarti sana. Iya. Itu yang kedua pilihannya, yaitu apa? Dihindarkan dari musibah. Kita nggak tahu musibah apa yang akan menimpa kita. Musibah dari atas, musibah dari bawah, atau mungkin ada orang lain yang hasad dengan kita, ingin mensihir kita nggak tahu. Atau ada orang yang ingin membegal kita, Allah tahan tadi, sehingga mereka tidak jadi melihat kita kasihan misalnya, atau dia dijadikan oleh Allah berpaling sehingga tidak mengganggu kita. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, seandainya yang pertama tidak diberikan oleh Allah, yang kedua musibah masih turun misalnya di dunia, Allah berikan yang ketiga, atau yang ketiga diganti, dikabulkan doanya di akhirat. Di akhirat saja. Ya, dia minta, dia mengharap di akhirat dan diberikan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka tentunya ini adalah keberuntungan yang besar. Kalau dibandingkan dengan kenikmatan di akhirat, apa sih kenikmatan dunia? Dia dikabulkan misalnya keluar dari kemiskinan, atau dia dihindarkan dari musibah. Ya, ini kenikmatan dunia. Seandainya itu tidak kita dapatkan, kita tetap fakir dan kita terkena musibah terus. Tapi di akhirat kita selamat, itu lupa semuanya. Jadi kesengsaraan yang kita rasakan di dunia, ya bagaimanapun sengsaranya seseorang itu akan hilang ketika dia merasakan kenikmatan di akhirat. Ya, oleh karena itu para sahabat radhiyallahu taala anhum ketika mendengar hadis ini, mereka mengatakan, ya Rasulullah, idzan nukthir. Wahai Rasulullah, kalau demikian kami akan memperbanyak. Berarti nggak rugi. Seperti yang katakan tadi, nggak rugi orang yang berdoa. Ya, kalau nggak dapat yang pertama, yang kedua. Kalau nggak dapat yang kedua, yang ketiga. Salah satu di antara 3 perkara ini.
nggak ada satupun yang merugikan seseorang. Antum nggak dikabulkan di dunia ya di akhirat. Ya kalau nggak dikabulkan permintaannya ya dihindarkan dari musibah. Makanya para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, kalau demikian kami akan memperbanyak doa. Ya, ini sikap seorang muslim harusnya demikian. Terus dia berdoa. Ya, nggak ada ruginya orang yang berdoa. Kemudian Nabi SAW mengatakan, Allahu Akbar. Ya, kalau kalian memperbanyak doa, maka apa yang Allah berikan kepada kalian itu lebih banyak lagi. Makanya apa yang disampaikan oleh Bapak Soleh tadi semoga bisa dipahami dan juga oleh yang lain. Jangan kita berhenti untuk berdoa, terus kita berdoa. Semakin banyak kita berdoa, maka akan semakin dicintai oleh Allah. Karena orang yang banyak berdoa, banyak meminta, banyak berharap kepada Allah, berarti dia merasa dirinya lemah. Berarti dia merasa dirinya tidak bisa melakukan apa-apa kecuali dengan pertolongan Allah. Nah, hamba yang demikian itu yang dicintai oleh Allah. Semakin dia merendahkan diri, semakin dia merasa lemah, semakin dia merasa butuh dengan Allah, itulah yang dicintai oleh Allah. Makanya nggak apa-apa kita banyak berdoa dan sering berdoa dalam perkara apapun. Ya, hajat yang kecil, hajat yang besar, minta kepada Allah. Ya, sebaliknya orang yang jarang berdoa kepada Allah atau bahkan sama sekali tidak berdoa kepada Allah, maka Allah SWT akan marah. Dalam sebuah hadis, ya, Nabi SAW mengatakan, man lam yas'alillah yaghdab alaih. Barang siapa yang tidak meminta kepada Allah, maka Allah akan marah kepada orang tersebut. Karena ketika dia tidak meminta dan tidak berdoa kepada Allah, berarti dia sombong. Ya, merasa dirinya mampu, merasa dirinya tidak butuh dengan Allah. Nah, hamba yang seperti ini yang dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi intinya terus berdoa dan di waktu yang mustajab ataupun di waktu-waktu yang lain, dan tidak ada ruginya orang yang berdoa kepada Allah. Nah, Salah jazakallah khairan. Demikian Pak Saleh Haji di Bengkulu, semoga bisa dipahami. Ya, dan apa yang masuk kita angkat lagi saja. Ya. Kita sapa. Assalamualaikum Fatwa TV. Assalamualaikum Fatwa TV. Ya, udah masuk Pak. Ya, assalamualaikum. Bersama siapa di mana? Waalaikumsalam. Ini Waalaikumsalam. Bersama siapa di mana? Waalaikumsalam. Nah, Ya, Waalaikumsalam. bersama siapa di mana, Ibu? Ini Ibu di hamba Allah di Dumai Riau. Ya, silakan, Bu. ya silakan Ibu. Ya, di Dumai Riau. Nah, iya, Bu. Di Dumai di Riau. Ya. Pertanyaannya, Bu? Ini mau nanya, ada satu keluarga. Satu keluarga ini beda pemahaman gitu. Yang satu suaminya baunya lebih ke pemahaman Khawarij. Yang kedua istrinya ke pemahaman Ahlussunnah. Gimana caranya mendidik anak supaya anak itu istiqomah di jalan Ahlussunnah gitu Pak Ya. Ustadz. Ya. Cukup, Ibu? Cukup, Ibu? Ya. Ya. Baik. Terima kasih, Ibu. Allah di Dumai. Baik, pertanyaan dari hamba Allah yang ada di Dumai, di Riau ya, Riau, Ustaz. tentang sebuah keluarga yang di mana suami dan istri ini berbeda pemahaman. Adapun sang suami, maka beliau memiliki pemahaman Khawarij. Dan kita tahu tentang akidah Khawarij yang intinya mereka, di antara pokok akidah mereka adalah mengkafirkan pelaku dosa besar, ya, dan juga menghalalkan untuk memberontak kepada penguasa yang dianggap oleh mereka keluar dari agama Islam. Adapun sang istri, maka beliau berada di atas akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Bagaimana sebenarnya sikap seorang istri dan apa yang harus dia lakukan supaya mendapatkan anak-anak yang soleh sesuai dengan pemahaman yang benar? Maka kita katakan
bahwasanya di sini seorang istri hendaklah melakukan beberapa hal yang mengambil sebab dan berusaha bagaimana supaya terutama yang pertama suaminya ini juga mendapatkan hidayah. Ya, jadi dia sebagai seorang yang sudah mengenal akidah, sudah mengenal hidayah, maka ini adalah nikmat dari Allah SWT. Ya, Allah SWT memberikan karunia yang besar karena biasanya ya seorang istri ini ya dia dalam keadaan terbatas sesuai dengan agama suaminya. Tapi ternyata Allah SWT memberikan anugerah, memberikan karunia di sini. Ya, memberikan dia pemahaman, memberikan dia hidayah kepada sunnah. Padahal suaminya adalah orang yang berada di atas pemahaman Khawarij. Maka ini nikmah. Dan termasuk syukur nikmah adalah bagaimana kita menyampaikan hidayah ini kepada orang lain. Khususnya orang yang dekat dengan kita. Ya, keluarga kita sendiri. Dan Allah SWT mengatakan wa anzir ashiratakal aqrabin. Hendaklah engkau mengingatkan orang-orang yang dekat denganmu, keluarga yang dekat denganmu. Dan Nabi SAW dahulu ya ketika turun ayat ini beliau berkata kepada orang-orang Quraisy, mendakwai mereka, ya ma'syara Quraisy, ishtaru anfusakum la ughni ankum minallahi syai'an. Wahai orang-orang Quraisy, hendaklah kalian membeli diri kalian, beramallah kalian, berimanlah kalian. Aku tidak bisa memberikan bantuan kepada kalian dari azab Allah sedikit pun. Itulah Nabi SAW. Maka termasuk syukur nikmat kita terhadap hidayah yang Allah berikan kepada kita, kita berusaha pertama untuk menyampaikan hidayah ini kepada suami kita. Ya, tentunya untuk mendakwai seorang suami, apalagi dia berada di atas pemahaman ya Khawarij, ini kita perlu bekal, kita perlu persiapan, kita harus belajar terlebih dahulu. Ya, mempelajari akidah yang benar tentang masalah sikap seorang muslim terhadap penguasa, ya, dengan dalil-dalilnya. Kemudian bagaimana akidah Ahlussunnah di dalam masalah iman, ya, maka ini perlu dipelajari oleh seseorang sebelum dia mengajak orang yang memiliki pemahaman seperti ini, karena ada kemungkinan dia nanti akan berbicara tentang bid'ahnya. Ya, kita sampaikan, dan bukan maksudnya di sini berdebat, ya, dan dakwah tidak harus kita berdebat, kita sampaikan saja. Ya, kita sampaikan saja sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para sahabat, diiringi dengan doa, ya, yang tulus kepada Allah SWT. Semoga Allah SWT memberikan hidayah kepada suami, ya, dan melakukan itu dengan sabar, ya, dan dengan akhlak yang baik, dengan tutur kata yang baik. Maka diharapkan ya kita sudah melakukan apa yang menjadi kewajiban kita. Ya, kita sebagai seorang saudara se-Islam, ditambah lagi kita sebagai seorang teman hidup, ya, sebagai seorang istri yang tentunya suami memiliki jasa yang tidak sedikit kepada kita. Maka semoga istri tersebut bisa menjadi wasilah, bisa menjadi sebab suaminya mendapatkan hidayah. Dan ini banyak, ya, banyak para ikhwah yang dulunya dia tidak di atas hidayah. Kapan dia mendapatkan hidayah? Awalnya adalah dari usaha, ya, tentunya setelah hidayah dari Allah, kemudian dengan usaha dari istrinya yang sabar. Ya, sabar mengajak, sabar berdiskusi, ya, sabar menasihati, sampai akhirnya Allah SWT berkenan untuk memberikan hidayah kepada suami tadi. Maka ibu yang dimuliakan oleh Allah, ya, bersabarlah dalam memberikan nasihat dan mengajak suaminya untuk bergabung bersama di as-siratul mustaqim, di jalan yang lurus. Tapi seandainya misalnya suami belum mendapatkan hidayah, dan ini mungkin inti pertanyaannya, yaitu bagaimana kita mendidik anak kita. Yang jelas kalau memang suaminya masih berada di atas pemahaman tersebut, kita melakukan ya sebatas apa yang menjadi wewenang kita. Dan kita harapkan
ibu ya sebagai seorang tentunya ibu dari anak-anak tentunya memiliki kedekatan lebih daripada suami. Dari situlah kita tanamkan kepadanya dari semenjak dia kecil akidah yang benar, terutama akidah tauhid, ya akidah tauhid dan mengenal Rasulullah SAW, pentingnya kita mengikuti dalil, ya sehingga nanti ada waktunya kita akan sampaikan kepadanya tentang permasalahan-permasalahan akidah yang lain. Nah ini kita harapkan ya seorang ibu ini karena dia lebih dekat sehingga dia lebih banyak mungkin berkomunikasi dan berbicara dengan anak tersebut. Diharapkan anak tersebut lebih mau mendengar kepada ibunya. Ya, dan kita sampaikan meskipun nggak secara langsung, ya bapakmu sesat misalnya, tapi kita sampaikan yang benar adalah demikian. Ya hati-hati kalau ada orang yang mengatakan demikian. Semampunya kita berikan. Ya, kita berikan nasihat sesuai dengan kemampuan kita, dan masalah hidayah yaitu sudah di tangan Allah, itu bukan di tangan kita. Kita sampaikan, baik itu anak kita, suami kita sampaikan sesuai dengan kemampuan kita. Dan hidayah bukan kita yang berikan hidayah. Allah SWT dialah yang berhak. Ini adalah orang yang berhak untuk mendapatkan hidayah. Ini orang tidak berhak untuk mendapatkan hidayah. Itu Allah SWT yang mengetahuinya dan dialah yang berhak. Wallahu ta'ala a'lam. Jazakallah khairan. Nah, demikian yang bertanya hamba Allah di Dumai, semoga bisa dipahami. Dari telepon yang masuk kita sapa lagi. Ya. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama siapa, di mana? Sama Ali di Riau, Ustaz. Ya, Pak Ali di Riau. Silakan Pak Ali. Ya. Ya, mohon maaf Pak Ali di Riau, mohon volume televisinya dikecilkan. Cukup mendengarkan via telepon saja agar suara bisa didengar dengan jelas. Ya, Ustaz. Ya, silakan pertanyaan Bapak. Mau nanya masalah tentang mohon pencerahan masalah akidah 50, Ustaz. Apa yang dimaksud dengan akidah 50? Akidah 50, Ustaz. Akidah 50. Ya. Itu dengar dari mana itu, Pak? Akidah 50? Ada dulu belajar, Ustaz, kawan-kawan di kampung pun ada kan, terus pernah juga dulu belajar di sama ustaz-ustaz kan. Katanya kalau sifat 20 itu belum lengkap lagi katanya kan. Yang lebih lengkap itu akidah 50 katanya. Ajari. Nah, itu mohon penjelasan dari Ustadz apa yang maksud dengan akidah 50. Yang pertama, yang kedua, boleh satu lagi Ustadz? Satu lagi masalah untuk menetapkan keyakinan kita, Ustadz. Bagaimana untuk menetapkan keyakinan kita supaya amalan kita bisa istiqomah. Itu aja. Ya, terima kasih Pak Ali di Riau. Ya. Silakan Ustaz. Bapak Ali di Riau yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, dan juga para pemirsa Fatwa TV yang dimuliakan oleh Allah. Allah SWT telah mengabarkan di dalam Al-Quran bahwasanya dia memiliki nama-nama yang husna dan juga sifat-sifat yang ulia. Nama-nama yang husna yaitu nama-nama yang paling baik, dan sifat-sifat yang ulia yaitu sifat-sifat yang paling tinggi. Allah SWT mengatakan walillahil asma'ul husna, dan Allah memiliki nama-nama yang husna. Kemudian dalam ayat yang lain Allah mengatakan walillahil mathalul a'la, dan bagi Allah al-mathal, yang dimaksud dengan mathal di sini adalah sifat, dan bagi Allah sifat-sifat yang maha tinggi. Dan kalau seseorang membaca dan melihat di dalam Al-Quran dan juga hadis, ternyata nama-nama Allah Azza wa Jalla ini banyak. Banyak. Di antaranya adalah 99 nama yang dikabarkan oleh Nabi SAW dalam sebuah hadis yang sahih. Dan pemahaman yang benar bahwasanya 99 nama yang disebutkan oleh beliau dan disyaratkan oleh beliau ini bukan pembatasan. Bukan pembatasan, karena menurut dalil yang lain nama Allah itu ada di antaranya yang tidak diajarkan kepada kita.
Ya, ada yang diturunkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an. Al-Alim, Al-Khabir, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam. Itu di antara nama-nama Allah yang Allah turunkan di dalam Al-Qur'an. Di sana ada nama-nama Allah yang Allah ajarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, seperti Jamil, Al-Jamil, Al-Tayyib, Ar-Rafiq. Ya, Allah mengatakan innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiban. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Innallaha rafiqun yuhibbur rifqa. Berarti nama Allah di antaranya adalah Ar-Rafiq, Al-Jamil, ya, At-Tayyib. Dan di sana ada nama Allah yang tidak Allah turunkan dalam Al-Qur'an dan tidak Allah ajarkan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam. Yaitu disimpan oleh Allah di dalam ilmu ghaib. Dalam sebuah hadis Nabi mengatakan, Allahumma inni as'aluka bi kulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw ista'tharta bihi fi ilmi al-ghaib indak. Ya, ternyata di sana ada 3 jenis ya nama Allah. Ada di antaranya yang diajarkan oleh Allah melalui kitabnya, ada yang diajarkan kepada Nabi Muhammad SAW, ada di antaranya yang Allah simpan. Nah, setiap nama itu mengandung sifat. Ya, setiap nama itu mengandung sifat. Kalau nama Allah tidak kita ketahui jumlahnya, berarti berapa sifat Allah? Banyak, kita tidak mengetahui jumlahnya. Sebagaimana nama Allah kita tidak mengetahui jumlahnya. Karena di sana ada yang disimpan oleh Allah, bukan hanya 99 yang disebutkan dalam hadis, diisyaratkan di dalam hadis. Nah, kalau nama Allah banyak dan setiap nama itu mengandung sifat, membatasi ya sifat dengan beberapa bilangan 30, 40, 70 atau 100 ini ya perlu dalilnya demikian. Iya, karena setiap nama ini mengandung sifat. Belum lagi di sana ada sifat-sifat yang lain yang tidak terkandung dalam nama tadi. Kalau kita buka Al-Qur'an, setiap halaman di dalam mushaf pasti disebutkan di sana sifat Allah. Karena sifat Allah ini ada yang berupa sifat dzatiyah yang berkaitan dengan zat Allah. Tidak ada kaitannya dengan kehendak Allah, senantiasa melazimi Allah. Dan di sana ada sifat fi'liyah, sifat yang berupa pekerjaan, mencipta, memberikan rezeki, ya, kemudian sifat istiwa ini termasuk sifat fi'liyah. Apa yang dimaksud dengan sifat fi'liyah? Yaitu sifat yang berkaitan dengan kehendak Allah Azza wa Jalla. Ini kalau kita renungi dan kita lihat dalam Al-Quran, setiap halaman di dalam mushaf pasti ada di sana disebutkan sifat Allah. Makanya kalau membatasi ya sifat-sifat tersebut dengan angka-angka tertentu, ini tidak dibenarkannya demikian, dan ini bukan cara para salaf. Yang jelas apa yang datang di dalam Al-Quran dan Sunnah berupa nama dan juga sifat Allah, ini kita imani. Yang kita tetapkan sebagaimana datangnya, tanpa kita menolaknya, tanpa kita menyerupakan dengan sifat makhluk, tanpa kita mentakwilnya, tanpa kita mentafwidnya. Mentafwid maksudnya adalah menyerahkan maknanya ya kepada Allah. Katanya kita nggak tahu maknanya. Ya, yang mengetahui adalah Allah Azza wa Jalla saja. Ini juga keyakinan yang salah. Karena setiap nama dan juga sifat Allah kita paham maknanya. Yang kita serahkan kepada Allah itu adalah tentang kaifiyahnya, caranya, hakikatnya bagaimana, itu yang kita serahkan kepada Allah. Karena kita tidak pernah melihat Allah, maka hakikatnya Allah yang tahu. Untuk maknanya kita tahu. Apa makna misalnya Al-Jamil, ya, yang maha indah, kita tahu maknanya indah. Al-Jamal artinya adalah keindahan. Allah itu adalah Rafiq, yang maha lembut, kita paham makna lembut, ya. Tapi hakikat ya dari kelembutan tersebut ya yang merupakan sifat Allah ini yang kita tidak tahu. Ya. Jadi itu tentang masalah nama dan juga sifat Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang kedua, bagaimana kita memantapkan keyakinan. Ya, cara untuk memantapkan keyakinan yang paling besar atau wasilah yang paling penting adalah menuntut ilmu.
Ya, menuntut ilmu agama. Semakin seseorang banyak belajar, ya, semakin seseorang banyak membaca dalil, ya, semakin seseorang sering membaca ucapan para ulama, ya, semakin seseorang sering menelaah ucapan para sahabat, maka akan semakin mantap keyakinannya dan semakin dalam keyakinan. Tapi sebaliknya, orang yang tidak mau belajar, ya, dan seadanya belajarnya kalau dia sempat, maka ya dia nggak akan bertambah ya mantap keyakinannya. Bahkan mungkin kalau semakin dia jarang belajar, ya akan semakin berkurang. Akhirnya lama-kelamaan bisa dia futur, bisa dia putus asa, akhirnya dia tidak mau belajar. Akhirnya keyakinan yang awalnya kuat akhirnya menjadi luntur. Sebabnya adalah karena tidak mau belajar. Maka kita katakan cara yang paling baik untuk menetapkan keyakinan adalah dengan banyak belajar. Ya, seseorang yang sering belajar, hari ini dia mendengar ya pernyataan demikian, sebuah akidah di antara akidah-akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Besok ternyata dia mendengar ya ucapan yang sama, pernyataan yang sama di majelis yang lain. Berarti semakin kuat. Yang kemarin sudah terpatri dalam hatinya, sudah masuk dalam hatinya. Ketika mendengar yang kedua, semakin mantap. Apalagi ditambah dalilnya misalnya. Hari yang ketiga misalnya ternyata dia mendengar ya permasalahan yang sama, ditambah di situ disebutkan misalnya ucapan para sahabat, ucapan para salaf, semakin mantap apa yang ada di dalam hatinya. Berarti adanya tikrar, adanya pengulangan, itulah yang menjadikan ya seseorang semakin bertambah keyakinannya, semakin bertambah kuat akidahnya. Makanya ini diantara ya hikmah Allah SWT sering mengulang-ulang sebuah perkara di dalam Al-Quran. Itu bukan sia-sia. Ya, ketika Allah SWT menyebutkan bahwa Allah dialah yang mencipta misalnya. Dalam ayat yang lain disebutkan Allah juga mencipta, Allah yang menurunkan hujan. Diulang-ulang oleh Allah bukan berarti sia-sia. Itu ada maksudnya untuk memperkuat keyakinan kita. Para salaf dahulu atau para ulama ketika mereka menulis kitab, terkadang dalam satu masalah dia menyebutkan athar dan ucapan para salaf, ya, menyebutkan ucapan para salaf dalam sebuah permasalahan. Ya, misalnya keyakinan bahasanya Allah berada di atas arsy. Disebutkan oleh beliau kadang ucapan seorang salaf, misalnya Abdullah bin Mas'ud. Ya, pertama ucapan Abdullah bin Mas'ud demikian. Yang kedua juga ucapan Abdullah bin Mas'ud. Yang ketiga juga ucapan Abdullah bin Mas'ud. Dengan ucapan yang sama ucapannya, tapi sanadnya berbeda. Masya Allah. Ya, sanadnya berbeda. Ini dari Alqamah misalnya, ini dari murid Abdullah bin Mas'ud yang lain. Ya, kenapa ini diulang-ulang oleh beliau padahal dari Abdullah bin Mas'ud dan ucapannya sama? Di antara hikmahnya adalah untuk menumbuhkan keyakinan tadi. Ya, berarti ini memang telah tetap di dalam beberapa sanad dan menunjukkan bahwasanya inilah ucapan Abdullah bin Mas'ud. Ya, itu di antara rahasia kenapa kita mendapatkan sebagian kitab akidah, misalnya kitab As-Sunnah yang dikarang oleh Al-Khallal. Iya, Al-Khallal ini disebutkan di sana athar-athar para salaf. Ya, athar-athar para salaf dan diulang-ulang. Iya, itu di antara rahasianya adalah itu, untuk menumbuhkan keyakinan dalam hati kita. Itu bukan sia-sia. Para salaf bukan melakukan sesuatu hanya sekedar biar bukunya tebal misalnya, enggak. Itu ada maksudnya gitu. Jadi banyak belajar, ya. Banyak belajar supaya kita tambah keyakinannya. Nah, Masya Allah, Masya Allah. Jazakumullah khairan Ustaz. Barakallahu. Jawabannya semoga bisa dipahami Pak Ali di Riau. Dari telepon yang masuk kita angkat lagi Ustaz ya. Baik. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama siapa, di mana? Abdul Aziz dari Merauke, Papua. Iya, Mas. Silakan Pak Abdul Aziz di Papua. Ya. Ustadz,
Ya. Kampung saya itu ada kasus begini. Kepala kampung itu sama Nasrani. Diulang pertanyaannya, Pak. Diulang. Ada kasus. Kepala kampungnya itu Nasrani. Ya, kepala kampungnya seorang Nasrani. Iya, silakan. Ya, terus perayaan tahun baru itu di balai kampung. Iya. Terus orang Muslim diundang, itu sebaiknya datang atau tidak? Mohon penjelasannya. Iya. Yang kedua, itu saya diundang selamatan tetangga, tapi pakai sesajen, itu boleh nggak? Terima kasih. Jawabannya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Baik. Abdul di Merauke, Papua. Ya, Insyaallah, jauh Bapak saja. Abdul Aziz ya. Bapak Abdul Aziz dari Merauke yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal, tentang sebuah kasus, yaitu kepala kampungnya adalah seorang Nasrani, kemudian penduduknya tentunya ada di antara mereka yang Muslim dan ada yang selain Muslim, diundang dalam acara tahun baru. Ya, apakah dalam keadaan seperti ini kita mengikuti acara tersebut? Kita katakan bahwasanya perayaan seperti ini atau perayaan di dalam agama Islam itu hanya dua saja. Ya, perayaan itu hanya dua saja. Yang pertama adalah merayakan hari raya Idul Fitri, ya, setelah berpuasa selama 1 bulan. Kemudian di sana ada perayaan Idul Adha, setelah seseorang melakukan ibadah-ibadah di 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah. Demikian pula para jamaah haji, mereka melakukan ibadah haji, maka disyariatkan di sana untuk merayakan hari raya Idul Adha dengan melakukan sholat, ya, sholat hari raya, kemudian diikuti dengan berkorban. Itu saja dalam agama Islam. Adapun selain dua perkara tadi, dua hari raya tadi, maka tidak boleh kita mengikutinya. Ya, tidak boleh kita membuat sesuatu yang baru, ya, yang kita ulang-ulang setiap tahun kita rayakan. Ya, termasuk di antara yang disebutkan dalam pertanyaan ini, merayakan hari raya, merayakan tahun baru, baik tahun baru miladi maupun tahun baru hijriah, ini tidak diajarkan di dalam agama Islam. Kalau itu tidak diajarkan, maka meskipun itu adalah undangan dari ketua kampung, ya tidak boleh kita menghadirinya. Ya tidak boleh kita menghadirinya karena ini tidak disyariatkan di dalam agama kita. Ya, kita sampaikan saja bahwasanya mohon maaf, kami tidak bisa menghadiri acara seperti ini karena tidak ada syariatnya, tidak diajarkan dalam agama kami. Ya. Kemudian yang kedua tentang selamatan dengan membuat sesajen gitu ya. Itu Ustaz. Ya, ini jelas tidak boleh ya, karena sesajen itu kan artinya sesajian. Ya, sajian yang disampaikan atau dipersembahkan kepada jin. Ya, maka ini tidak boleh. Ini termasuk menyerahkan ibadah kepada selain Allah Azza wa Jalla. Ya, justru orang yang melakukan hal seperti ini bukan keselamatan yang dia dapatkan. Selamat itu dengan cara mengesahkan Allah dalam ibadah. Adapun syirik, maka ini justru akan mengundang azab Allah. Nah, kita ingin apa? Kita ingin selamat. Kalau kita ingin selamat, ya kita mengesahkan Allah di dalam beribadah, bukan justru kita menyekutukan Allah di dalam ibadah. Allah SWT mengatakan, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur keimanannya dengan kesyirikan, maka merekalah orang-orang yang mendapatkan keamanan. Ingin aman, maka tauhidkanlah Allah, esahkanlah Allah, dan jangan menyekutukan Allah dengan yang lain. Jadi kalau memang kita diundang dalam acara tersebut, ya jangan hadir, jelas ya. Jangan kita menghadiri acara seperti itu, karena itu akan merusak akidah seseorang. Ya, meskipun kita mungkin tidak meyakini apa yang mereka lakukan,
Tapi dikhawatirkan ketika seseorang menghadiri acara seperti itu, ya awalnya mungkin dia tidak menyetujui dan tidak melakukan, tapi yang namanya syaitan berusaha untuk ya menyesatkan manusia. Ya, menyesatkan manusia, sehingga awalnya hanya sekedar menghadiri, lama-kelamaan dia juga akan melakukan. Ditambah lagi, kalau kita ini dilihat oleh orang lain, dipandang oleh orang lain, maka orang akan melihat kita seakan-akan kita menyetujui perbuatan tadi, sehingga dia pun ikut melakukan perbuatan tadi. Ya, maka kesimpulannya tidak boleh kita menghadiri acara tersebut. Wallahu taala a'lam. Insyaallah, jazakumullah khair. Baik. Tanasana semoga bermanfaat Ustaz ya. Alhamdulillah. Namun kayaknya ini pertanyaan terakhir Ustaz. Ini pertanyaan terakhir. Masyaallah, Masya tanpa Allah. terasa saja. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Moga-moga bisa dipahami. Allahumma amin. Dan juga Ya. masih banyak penelpon yang menunggu Ustaz. Masya Namun, Allah, Masya kan Allah. waktu yang batasi kita Ya, juga lain kali, pertanyaan insya Allah. masuk. Tayyib. Ya, jazakumullah khairan Ustaz atas waktu Barakallahu yang diberikan, semoga bermanfaat dan ilmu kita pakan bisa kita amalkan saja. Ya. Masya Amin. Allah. Barakallah. Juga kepada pemirsa Baru TV dimanapun berada, alhamdulillah berada kita di penghujung acara kita pada kesempatan ini. Semoga apa yang kita sajikan bermanfaat dan terus ikuti program live interaktif bersama Asatizah Dewan Fatwa Perhimpunan Isat hari Senin sampai dengan hari Jumat dengan jadwal sebagai berikut. Pada hari Senin pukul 16.00 sampai dengan 17.00 bersama Ustadz Dr. Muhammad Arifin Badri dengan tema Bekal Muslim, Fikih Jual Beli dan Muamalah Kontemporer. Dan pada hari yang sama, pada pukul 18.30 sampai dengan 19.30 bersama Ustadz Nizar Saad Jabal dengan tema Fikih Praktis Ilmu Waris. Dan pada hari yang sama di pukul 20.00 sampai dengan 21.00 bersama Ustadz Dr. Musyafaat Darini dengan tema Kaidah Fikih Konsultasi Islam. Pada hari Selasa pukul 20.00 sampai dengan 21.00 bersama Ustadz Dr. Muhammad Nur Ihsan dengan tema Mengenal Allah, Keimanan, Doa dan Dzikir. Pada hari Rabu pada pukul 16.00 sampai dengan 17.00 bersama Ustadz Anas Burhanuddin dengan tema Fikih Ibadah. Dan pada hari yang sama di pukul 20.00 sampai dengan 21.00 bersama Ustadz Dr. Syafiq Riza Basalamah dengan tema Konsultasi Keluarga. Pada hari Kamis di pukul 20.00 sampai dengan 21.00 bersama guru kita Ustadz Dr. Abdullah Rai dengan tema Jalan Lurus Akidah. Dan pada hari Jumat pukul 17.00 sampai dengan 18.00 bersama Ustadz Dr. Irwandi Tarmizi dengan tema Harta Haram dan Muamalah Kontemporer. Demikian pemirsa yang dapat kita sajikan pada kesempatan ini, semoga bermanfaat. Terima kasih, jazakumullah khairan atas kebersamaan Anda semua. Kita tutup dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Pak, ini mau Bisa nanya bolak-balik harokat Terima kasih seperti Bapak. pada surat Waalaikumsalam An-Nisa warahmatullahi wabarakatuh. 164, dan ini adalah